Wawancara berikutnya adalah Ibu Mariati sebagai Ketua RW 50 Desa Pogung Kidul, Siwadi, Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan disimak. Selamat pagi Ibu Mariati. Mohon maaf, saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Selamat pagi Mbak Via. Terima kasih atas kedatangannya. Insya Allah bisa membantu. Kebetulan saat ini sedang longgar. Sebelumnya, terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait peran Ibu sebagai pelayan publik dengan menerapkan nilai-nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri dan peran serta Ibu di masyarakat? Terima kasih Mbak Via. Ya, insya Allah ini hanya berbagi pengalaman saja ya Mbak Via. Nama saya Mariati. Saya pernah menjabat RT itu selama 3 tahun, kemudian naik jabatan kira-kira seperti itu menjadi RW sudah 7 tahun 7 tahun ini. Nah, sebetulnya 2 tahun ini adalah masa pergantian, tetapi karena warga tidak ada yang berkenan untuk mengisi posisi jabatan RW, maka ya saya terima untuk menjadi peluang amal sosial saya untuk menjadi RW 50. Sebetulnya yang menjabat RW itu suami saya hanya selaku Bu RW. Namun karena suami saya ini seorang guru swasta yang jam terbangnya tinggi dengan kegiatan yang lain juga banyak, maka untuk ketugasan RW ini lebih sering saya yang menjadi layanan masyarakat. Nah, untuk posisi saya itu menjadi ketua PKK RW 50, kemudian menjadi anggota PKK RT, menjadi anggota PKK Pedukuhan, menjadi anggota PKK Desa Wisma. Nah, biasanya untuk event-event lomba yang setingkat pedukuhan dan sebagainya itu biasanya yang bisa komputer itu sering untuk dimintai bantuan, misalnya untuk membuat proposal dan sebagainya. Nah, selain menjadi ketua PKK RW, kebetulan di perdukuhan kami itu juga ada Bina Keluarga Remaja. Kemudian ada Big R, dan itu menjadi anaknya BKR, itu kebetulan saya menjadi sekretaris. Untuk BKR ini biasanya mengadakan kegiatan sebelum pandemi itu sebulan sekali, mengundang para orang tua yang memiliki anak remaja untuk diadakan kegiatan seperti parenting, ada FGD dan sebagainya. Kemudian untuk yang Big R itu ya kita mengundang remaja-remajanya untuk melakukan diskusi, untuk kita ajak pada kegiatan yang positif. Nah, menjadi RW sudah 7 tahun ini memang membutuhkan istilahnya memang niat untuk bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kita dipercaya karena kita bisa menjaga layanan atau ketugasan sebagai RW itu dengan menerapkan aneka itu tadi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, kemudian anti korupsi. Karena Pak Lurah itu juga tinggal di Pogung, maka sebetulnya di RW kami itu sering mendapat tugas untuk
mengikuti lomba, baik itu mewakili desa atau mau mewakili kecamatan atau kabupaten. Nah, itu membutuhkan pengorbanan, baik itu waktu, pemikiran, tenaga, bahkan mungkin biaya. Nah, itu memang saya niati karena barang siapa yang memberikan kemudahan pada urusan sosial apapun kemudahan orang lain, maka kita akan diberi kemudahan urusan, kemudian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun capek, tapi karena niatnya karena Allah, ya insya Allah menjadi tidak capek. Sebetulnya saya dari keseharian sudah bekerja sebagai guru, dan layanan RW itu saya lakukan ya setelah pulang dari kerja. Namun untuk layanan RW yang sifatnya membantu mahasiswa itu yang memang betul-betul libur pun kita gunakan untuk membantu. Contohnya begini, misalnya ada mahasiswa yang KKN di RW kami. Nah, itu yang sering dilakukan. Jadi sudah beberapa kali mahasiswa, ada yang dari UPN, ada yang dari Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, ada yang dari UGM melakukan KKN di wilayah kami. Nah, itu berarti kita membantu memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk bisa melaksanakan program-programnya. Biasanya mulai dari wawancara, dari dimintai informasi warga yang bentuk kegiatannya seperti apa. Nah, kalau ada event-event seperti itu, biasanya liburan pun kita istilahnya membantulah, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di wilayah RW. Nah, untuk ketugasan sebagai ibu PKK, alhamdulillah saya selaku ibu PKK dibantu kader. Jadi di RW kami, di setiap RT itu ada kader yang ditunjuk untuk membantu ketugasan administrasi PKK. Jadi untuk saya khususnya, karena saya juga sudah menjadi ASN, itu untuk administrasi PKK sudah dilakukan oleh kader. Baiklah, kalau untuk di dalam nilai akuntabilitas, yaitu tentang kewajiban serta amanah yang harus dilakukan, tugas dan kewajiban apa yang harus dilakukan sebagai ketua RW Bu Mariati? Untuk menjaga akuntabilitas di RW kami, biasanya kita mengadakan pertemuan pengurus RW sebulan sekali. Nanti pada pertemuan itu bersama dengan ketua-ketua RT yang lain, kita melaporkan keuangan yang ada, termasuk diantaranya karena setiap layanan RW biasanya itu kan ada kotak infak. Nah, itu nanti pada saat pertemuan itu kotak itu kita buka, kemudian kita hitung bersama dan kita serahkan kepada bendahara. Kemudian penggunaan dari kotak infak itu disertai dengan pemasukan dari masing-masing RT kita gunakan untuk kegiatan RW. Nah, akuntabilitas itu juga bisa dijaga dengan saling percaya. Selaku RW sebetulnya kita juga sudah berusaha melaksanakan apa yang menjadi keputusan setiap pertemuan RW. Dilihat dari kegiatannya maupun dari penggunaan dana yang ada. Seperti contoh misalnya dana yang sudah terkumpul dari kotak infak atau dari iuran per RT itu kita gunakan untuk kegiatan yang sifatnya RW, misalnya memasang spanduk wajib belajar, atau mungkin memperbaiki sarana yang rusak dan sebagainya. Jadi kita mencoba membangun kepercayaan mengenai ke-RW-an, pengelolaan fungsi RW itu dengan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya.
memberikan layanan pada masyarakat dengan ramah, dengan mencoba memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi oleh warga. Oke, terima kasih. Oh, begitu ya Bu Mariati. Lalu sebagai wujud sikap nasionalisme, biasanya di dalam masyarakat ada kegiatan kerja bakti ya Bu Mariati. Nah, kalau di masa pandemi ini kebijakan apa yang Ibu berikan? Lalu bagaimana jika ada warga Ibu yang positif COVID dan bagaimana memberikan pengertiannya kepada masyarakat? Nasionalisme memang perlu ditanamkan pada setiap warga RW. Nah, kaitannya dengan kerja bakti, kerja bakti ini diserahkan jadwal sepenuhnya dan pelaksanaannya pada RT masing-masing. Jadi ada di wilayah kami yang sudah menjadwal setiap hari Ahad untuk kerja bakti. Ada yang Jumat sore, ada yang Ahad pagi. Jadi ibu-ibu itu mempunyai grup Minggu Menyapu. Jadi ibu-ibu pagi-pagi sudah berkumpul untuk menyapu jalan-jalan di wilayah RT-nya, sambil kemudian makan bersama atau mengumpulkan donasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti kalau sudah terkumpul dibuatkan seragam. Jadi kerja bakti ini bisa serentak satu RW itu apabila akan ada lomba, kemudian apabila ada kasus wabah yang merebak, misalnya di B itu nanti kerja bakti serentak satu RW itu biasanya juga kita jadwalkan, atau misalnya mau perayaan 17 Agustus dan sebagainya. Untuk kerja bakti ini biasanya kita lombakan pada saat hari 17 Agustus untuk RT-RT yang penampilannya lebih bersih, administrasinya lengkap, kita beri reward berupa hadiah, yaitu mengenai kerja bakti. Lalu terkait etika publik sebagai Ibu RW, apa yang Ibu lakukan jika ada warga yang terkena masalah? Terkait etika publik, bila ada warga yang bermasalah, maka yang kami lakukan adalah tetap melakukan pendekatan untuk mencoba mencari solusi dari permasalahan tersebut. Syukur-syukur bisa bekerja sama dengan tetangga dekat atau saudaranya, sehingga dia bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Pernah suatu ketika ada warga kami yang kedapatan kumpul kebo. Lalu karena itu juga menimbulkan keresahan, maka kami datangi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama atau RT-nya. Kemudian kita bicarakan baik-baik, kemudian kita carikan solusinya. Nah, tentu saja masalah tersebut karena itu aib, maka kita tidak menceritakan atau tidak mengumbar informasi itu kepada umum, itu tidak. Jadi apabila ada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tetap kita lakukan pendekatan, apalagi kalau sempat datang untuk meminta bantuan, maka kita 24 jam untuk siap menyelesaikan masalah tersebut. Begitu, terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir ya Bu Mariati, ini hubungannya dengan bansos atau bantuan sosial di masa pandemi. Apakah bansos itu ada di daerah ini? Lalu siapakah penentu penerima bansos itu? Apakah Ibu pernah melihat atau mendengar praktek korupsi di dalamnya? Mengenai bansos di wilayah kami di RW 50, banyak warga dengan kategori tertentu pada setiap bulannya mendapat undangan untuk mengambil BLT. Ada kelompok yang mendapatkannya dari undangan tersebut dari kelurahan,
kemudian diambil juga di balai kelurahan. Kalau untuk undangan ini siapa-siapa saja yang mendapatkan, kemarin yang menentukan dari pihak musyawarah RW. Jadi RW dijatah untuk mengumpulkan 4 atau 5 orang ya waktu itu, 4 atau 5 orang setiap RW yang dipandang kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan apapun untuk diusulkan mendapatkan BLT di tingkat kelurahan. Kemudian ada kelompok lagi yang mendapatkan BLT dari dinas sosial. Ada yang disabilitas, ada yang mungkin memang tidak mampu dari usia umur ya, lansia itu ada, sehingga setiap bulan sekali kami mesti mendapatkan undangan untuk menyampaikan kepada mereka. Kemudian ada juga pernah kami mendapatkan undangan yang harus kami berikan kepada warga yang waktu itu pengusulannya oleh anggota dewan. Jadi pernah yang mengusulkan sepertinya pernah menjadi anggota dewan. Waktu itu saya pernah bertemu dan sempat beliau bercerita, oh ini mbak, yang dapat kebanyakan RT tertentu begitu ya, dan yang waktu itu yang mengusulkan saya. Oh iya ya. Nah waktu itu karena saya hanya sebatas menyampaikan undangan yang sudah ada ya kami sampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, pernahkah mendengar praktek korupsi pada bantuan sosial ini? Saya kebetulan belum pernah mendengar. Kalaupun ya misalnya pada bulan Februari misalnya kami menyebarkan undangan yang kami terima itu misalnya 17, kemudian di bulan selanjutnya kok kemudian berkurang, ada warga yang sudah tidak lagi mendapat bantuan, itu kami juga tidak tahu apakah memang karena setelah disurvei memang tidak layak lagi mendapat bantuan ataukah tidak. Hanya waktu itu kami tanyakan kepada Bapak Dukuh, misalnya kok yang atas nama A dan B bulan kemarin mendapatkan BLT, kok yang bulan ini tidak, lalu apa penyebabnya? Waktu itu ya kami hanya mendapatkan jawaban, ya memang undangan dari atas hanya itu. Jadi saya juga tidak kemudian mengusut lebih lanjut apakah memang sudah tidak dapat lagi itu, apakah memang sudah dianggap layak mampu atau tidak. Saya tidak mengusut, saya hanya sebatas memberikan undangan. Dan saya juga berharap semoga untuk bantuan sosial ini karena memang diperuntukkan kepada mereka yang tidak mampu, ya jangan sampai terjadi korupsi, karena akibatnya akan sangat fatal. Karena uang ini adalah untuk mereka yang miskin, untuk memenuhi hajat hidupnya, kok kemudian dikorupsi. Tentu saja yang korupsi ya tentu akan mendapatkan ya mungkin teguran dari Allah kalau misalnya sempat berkorupsi. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian wawancaranya Bu Mariati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan ilmu yang bermanfaat yang Ibu Mariati berikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Bu Mariati dan keluarga selalu sehat dan amanah dalam mengemban tugasnya. Selamat pagi Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Mbak Via. Saya doakan juga semoga Mbak Via lancar karirnya, keluarganya juga selalu sehat, senantiasa bisa menjalin silaturahmi. Ya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.